Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat yang sedang flu, pilek, sakit ya. Lawan penyakit itu ya. Jangan berputus asa ya. Makan yang banyak, istirahat cukup ya. Kalau pagi olahraga, berjemur di bawah terik matahari, insya Allah semuanya akan sehat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan ini mungkin adalah video pertama saya di semester ini, karena kemarin kita luring dan kemudian daring, dan beberapa hari yang lalu 2 minggu saya sendiri sempat sakit dan keluarga juga mengalami hal yang sama, jadi tidak bisa menyapa teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kondisi sudah agak membaik, jadi saya bisa menyapa teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan dan kita sampai pada materi tentang pembakaran hutan dan lahan ya. Dalam ilmu fikih ya, dulu sudah saya sampaikan bahwa fikih itu cabangnya banyak sekali. Nah, tentang hutan dan lahan adalah salah satu cabang fikih yang disebut dengan fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan hidup ya. Jadi fikih itu tidak hanya mengatur urusan ubudiyah saja, urusan ibadah, tapi juga mengatur kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, kemasyarakatan, bahkan lingkungan hidup ya, disebut dengan fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan hidup. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan atau memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berhubungan baik dengan lingkungan, dengan alam ya, menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Nah, maka Imam Syafi'i merumuskan 3 hal yang perlu kita lakukan dalam mengelola lingkungan hidup ya. Yang pertama adalah ihya ya. Dalam fikih disebut dengan ihya'ul mawad ya. Ihya itu artinya menghidupkan. Jadi salah satu konsep yang didengungkan oleh Islam untuk menjaga lingkungan hidup adalah dengan ihya. Ihya itu menghidupkan tanah mati. Jadi kalau ada lahan-lahan kering, lahan-lahan tandus yang itu tidak bisa dimanfaatkan, nah, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun ya, maka dalam Islam itu boleh diihya, boleh dihidupkan dengan cara apa? Dikelola, ditanami ya, sehingga itu nanti menghasilkan manfaat. Itu yang pertama ya. Dengan ihya itu nanti tanah menjadi subur, tanah bisa digunakan. Jadi lahan-lahan yang mati, lahan-lahan yang tidak berpenduduk, lahan-lahan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia itu dikelola, entah oleh pemerintah, entah oleh swasta, yang penting itu dikelola, dibajak ya, dipupuk, dirawat sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan i'ta. I'ta itu memberi ya, pemberian. Dalam hal ini pemerintah, ketika pemerintah tidak bisa melakukan ihya sendiri, maka pemerintah melakukan i'ta. I'ta itu memberi. Jadi tanah-tanah atau lahan-lahan yang tidak bisa dimanfaatkan atau lahan-lahan terpencil ya, gunung, hutan yang sekiranya itu dalam keadaan kritis ya, misalnya gundul ya, kemudian terjadi kebakaran yang sulit untuk direboisasi kembali oleh pemerintah, maka pemerintah bisa memberikan itu kepada masyarakat. Seperti yang terjadi misalnya di Gunung Muria itu ketika tahun 97 sampai tahun 2000 itu banyak kebakaran hutan, sehingga hutan menjadi gundul ya. Maka langkah pemerintah adalah memberikan lahan di hutan itu, di gunung itu kepada masyarakat dengan memberikan membolehkan masyarakat untuk menanami lahan tersebut, bukan diberikan secara
secara formal bukan, tetapi masyarakat boleh memanfaatkan lahan itu untuk ditanami dengan syarat ditanami pohon, tapi boleh digunakan untuk kepentingan pertanian dengan syarat ditanami pohon, sehingga masyarakat menerima manfaat, pemerintah juga menerima manfaat dari penanaman pohon itu. Itu yang kedua, iqta, ya, bisa dengan memberikan lahan kepada masyarakat untuk ditanami, ya, memberikan manfaat lahan itu kepada masyarakat. Atau kalau dulu di zaman Orde Baru ada namanya program transmigrasi. Jadi di luar Jawa, ya, itu banyak tanah-tanah kosong yang tidak berpenduduk. Kalau itu dibiarkan kelamaan, maka nanti akan menjadi tanah mati. Nah, untuk menghidupkan tanah itu, maka kemudian dibuatlah konsep transmigrasi, atau dalam bahasa fikih itu iqta. Ya, tanah-tanah yang kosong itu diberikan kepada orang yang mau mendiami tanah itu. Memang diberikan tanah itu, tidak hanya manfaatnya saja, tidak hanya kegunaannya saja, tapi juga tanah itu memang menjadi hak milik bagi orang yang mau mendiami tanah itu. Nah, maka di Sumatera, di Kalimantan, di Papua itu banyak orang-orang Jawa di sana, ya, karena mereka dulunya adalah orang-orang yang ikut program transmigrasi. Nah, mereka menjadi saudagar di sana, tuan tanah, ya, karena tanah di sana masih sangat luas dan banyak tanah kosong, sehingga itu diberikan kepada orang-orang yang mau mengikuti program transmigrasi itu. Itu konsep yang kedua, yaitu iqta. Yang ketiga yaitu dengan cara hima, ya. Hima itu artinya dengan cara menjadikan sebuah lahan sebagai lahan lindung, ya, lahan yang dilindungi, misalnya hutan lindung, ya, yang tidak boleh diambil binatangnya, tidak boleh diambil tanamannya dan lain sebagainya. Biasanya itu diterapkan di hutan-hutan milik perhutani itu, yang dijadikan sebagai hutan lindung, yang tidak boleh ditanami, tidak boleh diambil oleh masyarakat, karena itu menjadi lahan yang dilindungi oleh pemerintah. Itu konsep hima. Jadi ada tiga dalam fikih, ada tiga konsep, ya, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengelola lahan atau mengelola lingkungan. Yang pertama dengan tadi ihya, ya, menghidupkan tanah mati. Kemudian iqta, memberikan tanah kosong kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah hima, menjadikan sebuah kawasan itu sebagai kawasan lindung. Nah, itu konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam. Nah, sekarang kita ke pembakaran hutan dan lahan. Lalu bagaimana, Pak? Misalnya kemudian ihya, iqta, ya, pembukaan lahan itu dilakukan dengan cara membakar. Jadi ada hutan lindung, ada hutan atau ada lahan kosong yang nanti akan dijadikan sebagai lahan yang produktif, diberikan masyarakat. Kemudian untuk membersihkan lahan itu dengan cara membakar. Itu bagaimana? Nah, dalam Islam, ya, kita bahas dulu bagaimana hukum membakar itu sendiri, ya. Dalam Islam, ya, membakar, ya, itu sendiri qaul yang sahih itu mengatakan dilarang, ya. Jadi menghancurkan atau menghukum atau apa sajalah itu, ya, yang berkaitan dengan makhluk hidup, ya, membakar hewan, menghukum seseorang dengan membakar, ya, atau mematikan tumbuh-tumbuhan dengan membakar, dalam Islam itu dilarang. Jadi membakar sesuatu yang hidup, bernyawa, baik itu hewan atau tumbuhan, dalam Islam itu dilarang. Itu membakar. Karena apa? Membakar itu yang pertama itu menghabiskan, ya. Membakar itu menghabiskan sampai saendok-endoke. Menghukum manusia dengan membakar itu sangat menyakiti. Hewan juga demikian. Ketika membakar tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhannya nanti mati total ketika dibakar. Itu yang pertama. Yang kedua, membakar adalah hak Allah. Rasulullah pernah mengatakan la yu'adzabu bi'adzabillah. Jangan engkau menyiksa makhluk hidup, ya,
kalau itu memang pantas disiksa dengan membakar. Ya, dalam Islam itu ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, ya kan? Ular misalnya itu boleh dibunuh karena membahayakan. Kalajengking itu boleh dibunuh, tapi cara membunuhnya tidak boleh dengan dibakar. Karena apa? Membakar adalah hak Tuhan, hak Allah. Karena Allah menyiksa makhluknya yang durhaka itu dengan cara membakar. Dan yang boleh membakar, menyiksa dengan cara membakar itu hanya Allah. Karena itu adalah cara Allah menghukum. Manusia tidak boleh menghukum, membunuh, menghancurkan sesuatu dengan cara membakar, meskipun itu diperbolehkan. Membunuh hewan yang berbahaya, ya, misalnya kalajengking, ular, atau membuka lahan untuk ditanami itu boleh, tetapi membakarnya tidak boleh dengan cara membakar. Itu, ya. Jadi membakar makhluk hidup, dalam hal ini manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu dilarang. Maka jelas bahwa membuka lahan, hutan, untuk nanti ditanami, dijadikan lahan produktif dengan cara membakar itu tidak diperbolehkan dari hadis tersebut. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa membakar itu tidak boleh. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, ya. Karena apa? Hutan, lahan itu adalah ekosistem yang tidak hanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan, tapi di sana juga ada hewan. Ya, meskipun tidak kelihatan hewannya, semut, ya, hewan-hewan melata itu, nah, meskipun itu katakanlah boleh dibunuh, tapi tidak boleh dibakar. Maka membuka lahan itu tidak boleh dengan membakar karena dapat menghancurkan ekosistem yang ada di sana. Itu hukum membakar dalam Islam. Membakar yang berkaitan dengan makhluk hidup itu tidak boleh. Nah, apakah selamanya membakar itu tidak boleh? Nah, ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Jadi membakar sesuatu, ya, yang tidak hidup, barang mati dan itu tidak berguna itu diperbolehkan. Misalnya apa? Dulu ketika kita membahas tentang sampah, membakar sampah itu boleh. Karena sampah itu sudah tidak berguna dan itu benda mati. Kemudian membakar Al-Quran, membakar sesuatu, benda, kertas, kain yang di situ ada lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz yang dimuliakan, itu justru dianjurkan ketika kita tidak bisa menjaga kalimat-kalimat itu. Al-Quran yang sudah usang, ya, misalnya, kemudian makalah-makalah yang isinya itu ayat-ayat itu justru dianjurkan dibakar, karena dengan dibakar itu akan menghilangkan tulisan-tulisannya. Nah, jadi tidak selamanya membakar itu diharamkan, ya. Membakar dilarang ketika berkaitan dengan makhluk hidup, ya, yang berkaitan dengan makhluk hidup itu dilarang, tapi membakar sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang bahkan itu menjadi menimbulkan kerugian bagi kita itu diperbolehkan. Membakar benda mati itu diperbolehkan. Nah, itu tentang membakar lahan, ya, membakar hutan untuk membuka lahan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam mengelola lingkungan hidup, ya, kita dianjurkan untuk membuka lahan, ya, memberikan lahan itu kepada masyarakat untuk menjadi lahan produktif, ya, menjadikan lahan sebagai hutan lindung atau kawasan lindung. Tetapi catatannya, dalam rangka membuka lahan itu, dalam rangka menjadikan lahan itu sebagai lahan produktif, kita harus memperhatikan cara-cara yang kita gunakan, ya. Salah satunya kita tidak diperbolehkan membakar hutan atau lahan itu untuk kemudian ditanami. Jadi gunakanlah cara-cara yang baik, gunakanlah cara-cara yang tidak memberantas ekosistem yang ada di sana. Ya, dengan ditebangi pohonnya, kemudian dengan dibersihkan dengan cara-cara yang baik, tidak dengan membakar. Memang membakar itu lebih mudah, ya, karena simple dan sekali dibakar itu semuanya bersih.
tapi itu nanti akan merusak dan menghancurkan ekosistem yang ada di sana, maka tidak diperbolehkan ya. Membuka lahan itu dianjurkan, tetapi dengan cara yang baik, tidak dengan cara membakar. Saya kira itu sebagai pengantar perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya. Jangan sampai kalah dengan kondisi ini. Lawan kondisi ini sehingga kita bisa kembali normal kembali. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.